Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali dalam channel Makes Mudah. Teman-teman sekalian, saya berada di dalam perjalanan dari Temanggung menuju Boyolali, dan sekarang saya berada di antara jalanan Pringsurat menuju Salatiga. Ini jalan tembus, dan ini saya mampir di suatu tempat. Saya sendiri tidak hafal ini tempatnya di mana tepatnya ya, tapi ini saya sedang istirahat sambil mendinginkan kendaraan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan, di saat musim hujan begini akan saya sampaikan tips bagaimana menjaga kesehatan di saat musim hujan. Teman-teman sekalian, musim hujan udaranya dingin, kita juga sering mengalami kehujanan ketika kita bepergian dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan sepeda ontel, atau bahkan mungkin jalan yang dekat, kita mau ada keperluan ke suatu tempat, ke tetangga, ke warung, kadang kita kehujanan, bahkan sampai basah, kita ke masjid kadang pulang hujan basah kuyup. Nah, ini adalah hal-hal yang akan membuat imunitas atau daya tahan tubuh kita menurun. Oleh karena itu sangat berisiko ketika ada penyakit yang masuk ke dalam diri kita dan kita jadi sakit. Nah, di antara beberapa penyakit yang bisa terjadi ketika musim penghujan seperti ini adalah tipes misalnya, kemudian diare, kemudian juga flu atau influenza, termasuk juga penyakit batuk pilek ya. Teman-teman sekalian, di saat musim penghujan seperti ini, bakteri, kuman, kemudian virus itu sangat mudah berkembang biak karena banyaknya air cairan yang ada di sekitar kita. Kemudian juga sanitasi kadang juga mempengaruhi berkembang biaknya bibit penyakit tersebut, termasuk juga jamur ya. Sehingga kita sering sekali mendengar ungkapan bak jamur tumbuh di musim hujan ya. Artinya apa? Ternyata jamur itu sangat mudah tumbuh ketika musim hujan. Bukan hanya jamur yang enak dimakan buat masakan, tetapi juga jamur yang menimbulkan penyakit. Ketika musim penghujan, maka jamur-jamur yang menimbulkan penyakit seperti panu, kadas, kurap, ini juga sangat berisiko atau berpotensi lah, katakanlah berpotensi bagi jamur tersebut untuk berkembang atau untuk tumbuh semakin pesat. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips berikut ini yang bisa kita lakukan ketika kita ingin tetap sehat di saat musim hujan seperti ini. Yang pertama, hendaknya kita selalu menjaga imunitas atau daya tahan tubuh kita agar tetap kuat, tetap bagus daya tahan tubuh kita, kondisi kita tetap fit. Oleh karena itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar imunitas kita semakin bagus atau tetap bagus. Yang diantaranya adalah kita harus istirahat yang cukup. Paling tidak kalau orang dewasa istirahat 8-9 jam lah, atau paling tidak 6 jam. Atau kalau memang kita tidurnya bisa berkualitas cukup bagus, kita mungkin 5 jam juga sudah bagus kalau kita bisa istirahat dengan kualitas yang bagus. Tapi kalau rata-rata kita bisa istirahat 6 jam, 8 jam, insya Allah bagi usia 30 tahun ke atas ini adalah istirahat atau lama istirahat yang sudah cukup baik untuk diri Anda masing-masing yang usianya sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah kita biasakan untuk walaupun sebentar kita berolahraga, menggerakkan badan ya, melemaskan otot-otot agar sirkulasi darah kita, otot kita tetap bagus. Sehingga kita dianjurkan untuk berolahraga paling tidak sehari 15 menit atau kalau bisa 30 menit ya. Dalam waktu satu minggu kurang lebih 150 menit kalau bisa. Kalau bisa diusahakan seperti itu secara rutin, insya Allah ini menjadi investasi kesehatan bagi teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa mengkonsumsi vitamin C untuk menambah daya tahan tubuh. Ini adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Vitamin C bisa kita dapatkan dari makanan, di antaranya adalah makanan yang asam ya, seperti tomat, kemudian nanas, mangga, dan juga buah-buahan lain yang mengandung vitamin C. Kalau tidak memungkinkan, maka kita pun bisa mengkonsumsi langsung tablet vitamin C yang bisa kita beli di apotek ya terdekat, atau di warung-warung atau di toko-toko yang terpercaya. Nah, itu kita bisa konsumsi sehari misalnya 500 mg sudah cukup bagus ya bagi orang dewasa. Bagi anak-anak mungkin cuma 200 atau 250
Itu pun sudah cukup memadai untuk menambah imunitas atau daya tahan tubuh kita. Kemudian selanjutnya untuk menambah daya tahan tubuh kita, yaitu kita hendaknya kalau ada waktu, kemudian kita pneumonia atau mendapatkan cahaya matahari, kita berjemur. Berjemur 15 menit atau 10 menit sudah cukup. Nggak usah terlalu lama di tempat berjemur kita di pagi hari jam 8 sampai jam 10 atau di sore hari juga tidak masalah ya. Dan berjemur tersebut akan membantu tubuh kita untuk memproduksi vitamin D. Nah, vitamin D ini juga salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal berbagai macam penyakit. Hendaknya kita makan makanan yang bergizi, yang cukup nutrisi. Jadi ketika musim hujan jangan karena dingin kita minumnya wedang kopi, teh manis, kemudian goreng-gorengan, jangan itu terus. Apalagi kita seringnya pakai ojek online, kita pesen ya, makan makanan yang tidak sehat ya, junk food istilahnya ya, makan makanan yang sampah ya, yang akan menjadi kotoran yang gizinya tidak begitu menunjang untuk kesehatan kita ya. Oleh karena itu kita masak dengan masakan yang sederhana tapi gizinya bagus, tahu, tempe, sayur itu sudah bagus. Kalau ada uang, ada dananya, kita bisa beli ikan, kita bisa beli ayam, sekali-kali kita bisa beli telur ya, kita masak. Ini juga untuk menambah nutrisi atau kesehatan tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian, tips selanjutnya agar kita tetap sehat di saat musim hujan adalah hendaknya kita setelah kita kehujanan ya, setelah pulang kerja ternyata badan kita basah, kita langsung mandi, kalau bisa keramas dengan air hangat, kemudian dilanjutkan bisa dengan mungkin dengan memberikan kepada kita minuman yang hangat, apakah minum jahe atau menghangatkan tubuh dengan minyak kayu putih dan sebagainya, atau langsung kita pakai pakaian yang hangat, kita pakai jaket. Ini juga akan membuat kita tetap, insya Allah tetap terjaga kondisi fisik kita. Dan selanjutnya teman-teman sekalian yang bisa kita lakukan adalah ketika kita kehujanan, baju kita sudah basah, kita langsung ganti baju, jangan dipakai lagi, apalagi dikeringkan kemudian pakai lagi. Ini berisiko untuk terjadinya jamur pada kulit kita seperti panu misalnya. Kalau kaos kaki juga demikian, itu juga berisiko terjadinya jamur di situ, akan berkembang biak menjadi koloni jamur. Sehingga tidak jarang orang yang sering kehujanan, kaos kakinya sering basah ya, tidak dicuci segera, maka dia akan terjadi istilahnya penyakit kurap di kaki ya, gatel-gatel karena jamur. Oleh karena itu ketika hujanan maka kaos kaki ganti yang baru untuk besok atau berikutnya. Kemudian kaki dicuci bersih mungkin dengan sabun, kalau perlu dengan air hangat, kalau perlu dikeringkan segera. Dan sepatunya juga dikeringkan, kalau memungkinkan dicuci, ganti yang lain, jangan pakai yang sudah dipakai, yang masih basah apalagi dipakai, ini jangan. Ini berisiko untuk terjadinya berkembang biak jamur yang itu akan menjadikan kaki kita menjadi tidak sehat dan sangat mengganggu diri kita. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas atau agar kita tetap sehat di saat musim hujan adalah hendaknya kita sering mencuci tangan setelah kita bepergian, setelah kita memegang makanan atau memegang kendaraan. Demikian pula kalau anak-anak setelah bermain, apakah bermain dengan teman, bermain dengan mobil-mobilan, mainan boneka dan sebagainya, atau bahkan dia sering pegang-pegang binatang seperti kucing, ayam dan sebagainya, maka segera cuci tangan. Ini juga adalah bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan kita. Demikian pula yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga lingkungan kita ya, kebersihan lingkungan kita, depan rumah, di dalam rumah, perabotan kita bersihkan yang berisiko untuk berkembang biaknya atau nempelnya berbagai macam bibit penyakit. Itulah teman-teman sekalian tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana agar kita tetap sehat di musim hujan. Semoga bermanfaat. Tentu saja ada cara lain yang prinsipnya kita adalah PHBS kita terapkan, perilaku hidup bersih dan sehat. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم.